Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 IDAP, dan yang saya hormati teman-teman guru dan juga teman-teman tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua diberikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembukaan IHT atau In-House Training Program Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga, peningkatan implementasi kurikulum merdeka tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 3 IDAP dengan tema kurikulum merdeka bergerak cepat menuju kurikulum mandiri berubah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh MC saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan kita. Dan yang terakhir, penutup. Tanpa memperpanjang kata, kita mulai dengan yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Eci. Yang berikut kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Kepada Ibu Fitma saya berikan kesempatan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, puji serta syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu. Berkat cinta-Mu yang sungguh luar biasa, kami dapat kembali berkumpul di dalam lembaga pendidikan
kami ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon hadirlah bersama-sama dengan kami dalam kegiatan IHT kami yang berlangsung pada hari ini sampai ke 6 hari ke depan. Sertailah selalu sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang telah kami putuskan bersama dapat kami lakukan dalam mengembangkan pendidikan dalam lembaga pendidikan kami ini. Akhirnya ya Tuhan, nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Ibu Fema yang telah membawakan doa. Kita lanjut ke acara yang berikut, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan IHT pada pagi hari ini. Pada Bapak saya berterima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi, Bapak. Yang saya hormati teman-teman yang tergabung dalam komite pembelajaran, yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan staf pendidikan, singkatnya semua kita yang saya kasihi. Mengawali kegiatan pembukaan in-house training program sekolah penggerak angkatan ketiga, terdahulunya saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita semua bertemu dalam keadaan yang sehat, yang bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Baik Bapak Ibu guru, staf pendidikan yang saya kasih. Program sekolah penggerak adalah sebuah program cetusan secara nasional yang diperuntukkan bagi seluruh satuan pendidikan di seluruh wilayah Nusantara ini. Tentu Bapak Ibu guru dan staf pendidikan mengetahui bagaimana sebuah satuan pendidikan itu bisa menjadi sekolah penggerak. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk bisa menjadi sebuah sekolah penggerak, karena program pemerintah untuk menggerakkan sekolah penggerak ini sampai dengan saat ini sampai pada angkatan ketiga, angkatan pertama, angkatan kedua dan angkatan ketiga, yakni kita salah satu sekolah penggerak, yakni SMP 3 IKP kita sekarang ini. Nah, untuk sekolah penggerak ini sebagaimana kita tahu, dalam melaksanakan program pemerintah ini dilalui dengan berbagai tahapan, melalui seleksi. Dari hasil seleksi ini salah satunya yang sekarang kita kenal, sekarang kita alami ini, kita sekolah SMP 3 sebagai sekolah penggerak, dan satu-satunya SMP dan SMP di Kabupaten Batak ya kita. Karena tadi ini melalui beberapa tahapan, yakni dari tahapan seleksi, sebagaimana juga program pemerintah berhubungan atau berkaitan dengan guru penggerak atau pengajar praktik juga sama melalui tahapan. Sehingga bukan apa mesti kita berbangga sama ada semua. Kita berbangga bahwa program yang dicanangkan oleh pemerintah secara keseluruhan, salah satunya sekolah penggerak, termasuk di dalam angkatan ketiga ini adalah kita, SMP Negeri 3 IDAP, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara. Nah, tentang ketika kita bergabung atau masuk dalam sekolah penggerak ini, maka secara mekanismenya yang termasuk atau yang ikut dalam sekolah penggerak ini
mesti dilalui tahap-tahap, yakni tahap yang pertama teman-teman kita semua tahu bahwa ada pembentukan tim yang namanya komite pembelajaran. Tim komite pembelajaran itu terdiri dari kepala sekolah, salah satu guru, ada guru PBK. Dan tahapan itu kan sudah lalui. Kita sudah lalui dalam kegiatan komite pembelajaran itu kita dibekali sehubungan dengan penerapan kurikulum merdeka selama 1 minggu ya Pak. Kegiatan komite pembelajaran kemarin saya Pak Eman, Pak Epi dan juga Ibu Isi itu 1 minggu kami sudah lakukan kegiatan kemarin komite pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Nah, setelah itu dari kegiatan bertahapan yang kami kemarin sudah lakukan itu, maka hari ini menjadi kewajiban setiap satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak. Tim komite pembelajaran ini wajib mengimbaskan apa yang sudah diperoleh dari fasilitator atau dari narasumber, maka kewajiban kepala sekolah bersama tim komite dan juga guru BPK akan mengimbaskan semua materi yang kemarin sudah didapat, baik itu menyangkut kurikulum merdeka maupun berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Nyatanya hari ini kita lakukan, yakni kegiatan in house training IHT. Ini kegiatan untuk kita mengimbas kepada teman-teman guru yang kemarin tidak tergabung dalam komite pembelajaran. Jadi intinya bahwa melalui kegiatan IHT ini kita semuanya akan bergumul, kita semuanya akan berkolaborasi, berbagi berbagai pengetahuan baik itu tentang kurikulum merdeka maupun dengan akses lain yang berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan bahan adat atau sumber adat. Ini hari ini kita mulai dan selama 6 hari ke depan kita akan berkolaborasi, akan berbagi bersama untuk tadi ada sekitar 13 materi yang mesti harus kita lihat secara bersama dari hari pertama pembukaan ini sampai dengan hari ke-6. Yakni yang pertama, dalam kegiatan ini sebentar ada laporan. Ada kegiatan tes yang kita lalui tadi, sudah dilalui, yakni tentang PTS. Ini menjadi bagian dengan acara pembukaan ditambah dengan kegiatan PTS yang kita lalui tadi akan menjadi laporan kita ke BGP provinsi dan diteruskan ke Balai Guru Penggerak Pusat di Jawa Tengah. Materi yang berikutnya setelah pembukaan ini yakni ada orientasi program dan pelatihan program sekolah penggerak. Ini kita masih melihat. Yang berikutnya ada pengenalan PNM. Tadi sering kita diskusikan bagaimana kita bisa masuk dan akan mengeksplorasi diri berkaitan dengan satu bagian yang namanya PNM ini. Ini kan memang sungguh luar biasa ini. Negara atau para narasumber sudah memberi ruang bagaimana kita meningkatkan, mengembangkan, memperkaya diri berkaitan dengan profesi kita ini. Ada ruang yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau oleh pakar yang namanya platform Merdeka Mengajar ini. Tinggal saja bagaimana supaya kita bisa bergabung. Ini kan dia tahapan-tahapan ini. Sebagaimana kemarin pernah Bapak Ibu Guru saya juga pernah kirimkan di grup teman-teman sehubungan dengan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Itu di dalam berkaitan dengan rapor itu kita harus mengisi semua. Menjawab sebuah pertanyaan dalam bentuk modul atau dalam bentuk video. Tahapan itu kita kerja semua, langkah terakhir supaya kita bisa bergabung mendapatkan sertifikat dari PNM supaya bisa menyebar luas di dalam mencari apa saja berkaitan pendidikan atau kurikulum merdeka ini, kita akan mendapat sertifikat, kecuali tahapan yang terakhir masing-masing kita bisa membuat aksi nyata masing-masing. Nah, ini materi yang kedua. Ketiga, kita akan lihat secara bersama refleksi kurikulum.
konteks hukum merdeka. Kita ngomong kenapa dan hukum merdeka apa sih? Sudah ada hukum merdeka yang ini macam dengar atau masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, tiba-tiba datang ke hukum baru. Ini mengapa? Nanti kita akan lihat secara bersama. Yang berikut kita akan belajar bersama tentang pembelajaran dan asesmen, tentang penilaian. Karena di dalam ini nanti kita akan melihat kenapa mesti kurikulum merdeka ini penekanannya pada keistimewaan pada pembelajarannya berpusat pada murid atau siswa atau peserta didik. Mengapa ini? Apa beda dengan kurikulum sebelumnya? Itu materi yang keempat. Lalu materi yang kelima, pemahaman tentang CP capaian pembelajaran. Maka kita difasilitasi dengan pusat data tadi untuk membantu jaringan internet. Maka ini bagaimanapun karena buku sumber untuk mata pelajaran kurikulum merdeka ini kan masih jarang-jarang ya, hampir juga belum ada di tangan kita, sehingga maksudnya nanti teman-teman selama kita bekerja berkolaborasi bersama-sama berbagi ini, kita akan cari kita punya capaian pembelajaran dari mapel kita masing-masing. Itu maksudnya kira-kira untuk IPA itu untuk capai, karena omong tentang CP atau capaian ini tidak dibuat di setiap satuan pendidikan, tidak. Dia sudah dibuat atau ditetapkan oleh kementerian, dalam hal ini pemerintah. Dari capaian ini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kita turunkan menjadi indikator yang dulu kita kenal itu kan, menjadi ATP. Nah, dari ATP semua ini kita buat, kita rancang, pada akhirnya menjadi itu yang kita kenal dengan SPP modul aja. Ini maksudnya ini selama berapa kegiatan, paling utamanya mesti dari sejumlah mata pelajaran yang kita ambil atau mata pelajaran yang diajukan di satuan pendidikan dalam hal tingkat SMP. Saya mengharapkan atau kita mengharapkan kita memaksimalkan 6 hari ini kita dapat menghasilkan baik itu KOSP maupun modul ajar untuk setiap mata pelajaran Bapak Ibu dan Guru. Itu harapan kita. Lalu materi yang ke-6 dan ke-7 sama, merancang pembelajaran. Ini merancang pembelajaran sama. Ini macam kita menyusun apa tadi? Dari CP, rumuskan ketujuan pembelajaran sampai ke ATP, lalu kita rumuskan bahan ajar atau modul ajar. Itu ada 2 pertemuan memang. Materi ke-8 sudah penyusunan KSP, KOSP. Penyusunan KOSP ini kita menurut saya tidak susah-susah, karena selama ini 1 tahun ini kita sudah buat KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita punya sudah ada ini, apalagi ditambah dengan P5. P5 juga modulnya kita sudah buat, sehingga dalam IHT ini untuk pada bagian materi ini tinggal saja kita melengkapi, kita meramu pendapat dari semua teman-teman untuk kita melengkapi hal yang perlu kita rubah, hal yang perlu kita ganti. Itu pada bagian penyusunan KSP dan P5. Itu materi ke-9. Lalu materi ke-10 ini pengenalan platform teknologi yang berbasis SDS. Ini tentang kita umum digitalisasi ini. Ini di hari ke materi yang 10. Itu pengenalan platform teknologi pendidikan satuan sekolah penggerak. Karena sasaran sekolah penggerak ini bagaimana orang umum tentang digitalisasi itu kita mulai tetap di situ. Selain sekolah lain juga ada, dan kita juga maksimal berusaha untuk pembelajaran yang nanti kita omong tentang Google Form, Google apalagi tentang yang Zoom itu kan, online itu mesti kita harus terapkan di kita sebagai sekolah penggerak, sehingga nanti ada ujian tengah semester atau ada ujian akhir, kita tidak usah aplikasi lagi, kita buat aplikasi, buat linknya, anak-anak bekerja melalui itu semua. Itu harapan daripada kita sebagai program sekolah penggerak ini. Lalu materi ke-11, materi umum berkaitan dengan kurikulum ini, yakni tentang tadi penerapan, persiapan penerapan implementasi kurikulum merdeka. Artinya
memang tidak sekolah penggerak sehingga dikasih materi atau aturan tahapan seperti ini. Hanya berkaitan dengan pembelakuan kurikulum merdeka ini tahun kemarin kan kita sudah beri pilihan itu, ada 3 pilihan itu Pak. Merdeka berbagi, merdeka beribadah, dan mandiri. Itu sudah itu. Kita sudah ada ini. Tinggal saja penerapan secara berfokus itu kalau difokus lagi. Kira-kira nanti setelah kita memahami dalam kegiatan IPHT ini bagaimana supaya orang selalu umum kita mendengar pembelajaran berdifferensiasi itu bagaimana sih? Nah, itu mesti maksudnya kita dengar, kita baca, kita sudah tahu, tapi melalui ruang ini kita diskusi lagi. Karena sasaran kurikulum merdeka ini pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan karakteristik lingkungan di mana satuan pendidikan berada. Itu materi umum berkaitan kurikulum. Lalu ada 2 materi tambahan lagi untuk bagian BP dan BK, bimbingan konseling. Guidance dan apa itu ya? Bimbingan konseling. Nah itu ada 2, yakni pertama tidak lihat asesmen layanan bimbingan konseling, lalu yang kedua strategi dan implementasi daripada BK itu sendiri ya. Itu 2 materi itu di hari terakhir. Hari terakhir kita buat, lalu kita pelaporan secara keseluruhan berapa materi yang kita laksanakan, pematerinya siapa saja, diskusi kelompok berapa kali dalam setiap materi ini menjadi gambaran umum untuk kita lakukan di pelaporan akhir melalui tim BKB kita. Oleh karena itu bagi guru memang menarik ini. Menarik dalam arti kita senang, hanya satu hal yang tidak terlupakan, jangan kita lupakan adalah di undang kita ini kita membutuhkan tanggung jawab untuk bagaimana sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa motivasi dari kita ini harus ada dalam pikiran benak kita bahwa kita sekolah penggerak harus sebagai katalisator, sebagai lokomotif penggerak ini. Setelah kita mengimbas kepada teman-teman semua, kita minimal berusaha untuk mengimbas kepada satuan pendidikan lainnya tidak tergabung dalam program sekolah penggerak. Ini sebagai lokomotif memang. Maka harapan saya memang kalau omong tentang IT, omong tentang Google apa semua tadi, ini saya omong saja kan. Saya juga mau tahu apa sih? Iya. Memang bagaimanapun kita berusaha tetap upaya. Sehingga harapan saya ini tidak rasa tapi 4 tahun lagi, 5-4 tahun lagi tidak penting saya. Iya. Yang maksud selama 3 tahun ini, 3 tahun kita bersama didampingi oleh pemerintah dengan konsekuensi yang biaya, lalu minimal gerak maju positif, langkah maju itu kan transformasinya itu apa saja yang positifnya, maka pemerintah bisa memberikan bonus dalam arti karena ada keunggulan, ada transformasi yang baik dari SMP Negeri 3 setelah dia berada di sekolah penggerak, maka tidak ada 150 atau mungkin tahun kedua 100 juta ditambah dengan bonus karena tadi ada transformasi, ada gerak perubahan maju dan bagus. Maka selain pendampingan secara nomenklaturnya bos kinerja, tetapi juga tadi, nah ini bisa bagus kecuali dukungan dari adik-adik yang baik semua ini kan berkaitan dengan apa yang saya isi dan saya gambarkan tadi. Semuanya ini sangat bagus kecuali teman-teman ini mau saling tukar pikiran, berdiskusi. Saya punya pada bagian ini, saya punya anak-anak didik di sana, saya bahasa Indonesia tapi ini di sana 2 orang ini bagaimana supaya dia bisa sejalan dengan 10 atau 12 orang yang lain. Bagaimana caranya? Mungkin coba sekali-sekali suruh dia tampil, baca atau mungkin kadang-kadang suruh dia menulis, dia bercerita, kadang-kadang juga TPA seperti itu. Nah ini yang nanti kita omong tentang diferensiasi tadi, diferensiasi itu maksudnya penelitian. Nah ini berkaitan dengan asesmen. Nanti kita akan lihat semua ini akan berkaitan dengan asesmen. Sehingga intinya
harapannya satu hal yang menjadi kebanggaan, tapi satu hal juga kita pikul beban yang luar biasa ini. Karena bagaimanapun ini orang iri, bagaimana sadar sebenarnya orang tak pilih kita. Kan ini selain bos reguler, ada bos kinerja. Iya. Sehingga maksudnya dari dua sisi ini memotivasi kita lah, dari hal yang belum kita tahu, ada yang kurang kita tahu, atau bahkan tidak tahu sama sekali bagaimana caranya kita bekerja sama, berkolaborasi, saling memberi diri, saling membuka diri untuk keberlanjutan program sekolah penggerak ini. Mungkin hanya itu saja, dengan atas nama kita semua menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon restu leluhur Leluhur Tanah. Kegiatan in-house training program sekolah penggerak angkatan 3 lingkup SMP Negeri 3 IAP hari ini tanggal 24 dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia untuk semuanya. Dengan demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini, pembukaan in-house training pada pagi hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa.